Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk bincang-bincang, tentu kalau kita bicara kolaboratif berarti bahwa kita bicaranya itu lebih dari satu orang. Iya. Kalau ditinjau dari pengertiannya itu sendiri, kolaborasi ini kan bisa dikatakan sebagai proses kerjasamanya dalam kehidupan sehari-hari terkait dengan sikap-sikap kolaborasi itu adalah yang pertama kita harus bersikap terbuka. Kita harus saling terbuka karena dalam kolaborasi artinya kita tidak sendiri. Dan ketika seorang individu ini bergabung dalam satu tim, satu kelompok, yang menjadi penghambat keberhasilan dari tim ini dalam berkolaborasi adalah adanya karakter individualis yang masih dibawa-bawa ke dalam tim. Masih Pak, ketika terjadi pandemi COVID, hampir semua bagian lembaga memiliki yang namanya gugus tugas. Gugus tugas itu sendiri sebenarnya orang dari bagian lembaga itu yang untuk sementara dibebas tugaskan dari lembaganya dan fokus untuk melakukan koordinasi. Sehingga penyelesaian permasalahan ini bisa kita lakukan. Semoga apa yang disampaikan oleh para narasumber kita pada kesempatan kali ini itu bisa kita ambil hikmahnya, antisipasi para narasumber. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa kembali di bincang-bincang sehat bersama tentu saja narasumber handal kita di kegiatan Latsar CPNS gelombang ketiga angkatan ke-8 golongan ketiga Kemendikbudristek. Baik, pada kesempatan hari ini kita akan memperbincangkan satu core value dari ASN berakhlak. Di ujungnya ini adalah core value terakhir dari berakhlak yang sangat penting juga kita miliki bersama sebagai ASN. Nah, sebagai pengantar sebelum kita masuk bincang-bincang, tentu kalau kita bicara kolaboratif berarti bahwa kita bicaranya itu lebih dari satu orang. Ya, mengapa ini penting? Karena kita sebagai makhluk sosial itu tidak lepas dari interaksi antara satu individu dengan individu yang lain. Itu sangat diperlukan, sangat dibutuhkan. Sama halnya juga nanti dalam lembaga atau institusi. Kerjasama antar lembaga atau institusi satu sama lain dengan yang baik itu akan melahirkan suatu solusi yang baik pula. Ini tercermin sebagai contoh untuk mengawali perbincangan kita pada kesempatan ini, misalnya saja penanganan COVID-19 ya di negara kita tercinta ini. Alhamdulillah COVID sudah berlalu dan kita tidak mengalami krisis ya, tidak seperti negara-negara yang lain ada yang mengalami krisis gara-gara COVID-19. Nah, mengapa hal itu bisa terjadi? Itu oleh karena adanya sinergi atau kerjasama yang baik antar lembaga pemerintah, baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah, Kementerian Keuangan ataupun Satgas Covid dan tentu saja masyarakatnya ya. Walaupun dalam kasuistiknya masih ada masyarakat yang tidak memahami dengan baik, tapi itu tidak bisa digeneralisasi karena itu hanya sifatnya kasuistik. Nah, itu saya sampaikan bahwa pentingnya kolaboratif antar lembaga bisa menyelesaikan solusi-solusi. Nah, mengawali perbincangan kita ini, saya ingin dulu melihat pandangan Bapak Ibu mengenai kolaboratif itu sendiri menurut Bapak Ibu. Barangkali saya akan ke Ibu Dita dulu ya. Ibu Dita, bagaimana tanggapannya tentang kolaboratif itu sendiri? Silakan Ibu. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Fandi Rosman untuk membahas materi kita yang sekarang ini itu mengenai masalah kolaboratif. Jadi saya di sini menspesifikkan masalah penerapan nilai-nilai dan pentingnya nilai kolaboratif ini ya. Kalau ditinjau dari pengertiannya itu sendiri, kolaborasi ini kan bisa dikatakan sebagai
proses kerjasama ya untuk mengadakan gagasan atau untuk menyelesaikan masalah secara bersama-sama. Jadi yang digaris bawah ini adalah masalah kerjasama dan bersama-samanya ini. Jadi jadi kita tidak bisa menjalankan sesuatu itu secara individual, harus sifatnya bermitra antara satu dengan lainnya. Nah, contohnya dalam kolaborasi pemerintahan, dan lagi-lagi ini orientasinya adalah masalah pelayanan publik ya, karena lagi-lagi pemerintahan ini bagaimana dia sebagai memberikan pelayanan publik yang baik bagi masyarakat itu sendiri, dari pemangku kepentingannya, dari masyarakat maupun stakeholder lainnya. Nah, misalnya dari yang Bapak sebutkan tadi, yang masalah COVID-19 itu, di sini kan kita melihat ada beberapa kolaborasi antara pemangku kepentingan dari misalnya pemerintah, dari tenaga kesehatan, dan dari masyarakat. Bagaimana misalnya vaksin itu tanpa adanya kolaborasi yang baik dari pemerintah maupun tenaga kesehatan dan lain-lain sebagainya, tentunya hal-hal seperti itu tidak akan bisa berjalan dengan baik. Jadi pentingnya kolaborasi di sini adalah bagaimana kita bisa memahami pengambilan keputusan atau kebijakan. Karena tanpa adanya kolaborasi yang baik, pasti antara satu dan yang lainnya mementingkan pemerintahannya masing-masing. Tidak ada kolaborasi yang baik. Lalu jika ada kolaborasi yang baik, tentunya ada tata kelola atau manajemen yang baik. Jadi itulah fungsinya masalah kolaborasi ini. Jadi dari kolaborasi ini kita bisa memahami bahwa jangkauan hak dan kewajiban kita sampai di mana yang bisa dijalankan, seperti itu Bapak. Jadi kita tidak melampaui batas dan juga kita tetap menjalankan apa yang seharusnya kita lakukan. Itu Bapak. Baik Ibu, terima kasih atas tanggapannya, sangat super ya. Bahwa di situ tadi kita bisa mengambil hikmah bahwa kolaborasi itu itu membatasi kita, ya, apa yang menjadi hak dan kewajiban kita. Barangkali Ibu Isdar bisa juga menambahkan di penerapan dari kolaboratif itu. Silakan Ibu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mungkin sedikit ini sependapat dengan Ibu Dita terkait dengan kolaborasi itu apa. Artinya kolaborasi artinya kan adalah sebuah kerjasama antara dua pihak, yang mana kedua pihak itu artinya dia saling membutuhkan. Di sini akan terjadi sistem sharing untuk dan ini bersifat saling menguntungkan. Kolaborasi terjadi karena adanya suatu kebutuhan kita yang tidak kita bisa penuhi, sehingga kita membentuk sebuah sistem sharing. Jadi harus ada tujuan untuk saling menguntungkan. Nah, adapun untuk kita bisa mencapai sebuah kolaborasi yang baik, tentu kita harus membangun yang namanya sikap kepercayaan atau trust. Artinya antara pihak satu dengan pihak dua harus saling percaya. Karena kalau tanpa saling percaya, bagaimana bisa kita membentuk sebuah kolaborasi dan memberikan sebuah kepercayaan kepada orang. Jadi harus ada trust. Kemudian yang kedua, harus ada sebuah komitmen. Artinya ketika kita membentuk sebuah kolaborasi, kita harus ada komitmen bahwa kita benar-benar akan menjalankan apa yang menjadi tujuan bersama kita. Apa yang menjadi kewajiban kita. Kita harus berkomitmen untuk melaksanakan tugas tersebut. Kemudian selanjutnya, adapun untuk penerapannya dalam kehidupan sehari-hari terkait dengan sikap-sikap kolaborasi itu adalah yang pertama, kita harus bersikap terbuka. Kita harus saling terbuka, karena dalam kolaborasi artinya kita tidak sendiri, tapi kita banyak individu yang terkait, maka salah satu sikap yang harus kita terapkan adalah sikap terbuka. Kemudian yang kedua adalah kita harus memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk berkontribusi. Kolaborasi akan terbentuk karena akan terbentuk secara baik ketika semua pihak itu memberikan idenya, sehingga kita bisa mendapatkan sebuah ide yang brilian seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah kita harus sadar tentang sadar dengan posisi kita. Seperti yang tadi dijelaskan Pak Andi Rosma, bahwa kita harus sadar tentang kewajiban kita sendiri, kita melaksanakan apa yang menjadi tugas dan kewajiban kita dalam sistem kolaborasi ini. Jadi seperti itu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Menarik sekali ya apa yang disampaikan oleh Ibu Isdar tadi. Jadi ada tambahan tadi nilai-nilai harus percaya ya. Kalau membangun kolaborasi yang baik, kita harus saling percaya. Tidak boleh ada saling tikam dari belakang ataupun dari samping ya. Oke, sekarang kadangkala kalau tadi seperti contoh yang disampaikan Bu Isdar, Ibu Dita,
tadi itu kolaborasi yang berhasil. Kita bisa berhasil dengan cara seperti itu. Nah, tapi kadang-kala juga ada kasus-kasus yang ketika melakukan kolaborasi itu ternyata gagal. Nah, kira-kira pasti ada faktor-faktor penghambatnya. Mungkin ada yang bisa menjelaskan atau mengutarakan pendapatnya, kira-kira faktor apa saja sebenarnya menghambat adanya kolaborasi itu. Mungkin Pak Ahyadi bisa? Pak? Baik Pak, terima kasih banyak atas waktunya. Jadi saya diminta nih untuk memberikan apa kira-kira faktor yang menjadi penghambat terciptanya kolaborasi. Jadi ada 3 yang saya simpulkan di sini Pak. Yang pertama itu adalah faktor individu, terus yang kedua faktor kelompok, dan ketiga adalah faktor organisasi. Saya akan jelaskan secara terpisah. Saya mulai dulu dari faktor individu. Jadi kita ketahui bahwa setiap individu itu memiliki karakter yang berbeda-beda, memiliki prinsip yang berbeda-beda, latar belakang berbeda-beda, artinya heterogen. Dan ketika seorang individu ini bergabung dalam satu tim, satu kelompok, yang menjadi penghambat keberhasilan dari tim ini dalam berkolaborasi adalah adanya karakter individualis yang masih dibawa-bawa ke dalam tim. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah ketika kita diberikan sebuah tanggung jawab sebagai tugas tim, ketika ada satu orang saja yang tidak bisa diajak kerjasama, maka tujuan bersama dari tim tersebut tidak bisa terlaksana secara tepat waktu. Nah, dengan kata lain, saya mengatakan bahwa dalam sisi individual ini, kita harus pandai-pandai menempatkan diri. Ketika sudah diberikan kesempatan untuk bergabung dalam satu tim, maka tinggalkan kepentingan pribadi untuk sejenak, dan kita utamakan kepentingan umum. Oke, kemudian saya berpindah ke faktor penghambat kedua, yaitu kelompok. Dalam lingkup yang lebih besar, saya ambil contoh saja Pak ya, dalam perguruan tinggi, misalnya kita di Universitas Sulawesi Barat, lingkup kelompok itu bisa kita ambil contohnya prodi. Banyak program studi yang tergabung, kemudian menjadi satu fakultas. Nah, ketika ada satu prodi saja yang tidak bisa bersinergi dalam menciptakan kemajuan penyelenggaraan pendidikan di Universitas Sulawesi Barat, maka tidak tercipta tujuan bersama yang optimal. Nah, misalnya dalam penyelenggaraan pendidikan yang saat ini, sementara dalam proses penyesuaian yaitu penerapan MBKM, boleh dikatakan bahwa setiap prodi dituntut untuk menyusun struktur kurikulum merdeka yang bisa dijalankan bersama. Nah, ketika ada satu prodi saja yang tidak bisa diajak kerjasama atau lambat dalam mengeksekusi struktur kurikulum ini, sementara penerapan kurikulum ini sebaiknya dilakukan mulai semester ganjil di tahun akademik ini. Nah, jadi kesimpulannya adalah bagaimanapun posisi kita, baik sebagai individu, sebagai kelompok, pandai-pandailah untuk tidak menjadi penyebab terhambatnya sebuah tujuan atau tanggung jawab. Nah, kemudian yang terakhir, dari faktor organisasi, saya langsung mengambil lingkup besar. Jadi Universitas Sulawesi Barat ini kita anggap sebagai bagian dari lembaga pemerintah, bagian dari organisasi besar yang juga bisa menjadi penghambat dalam mencapai tujuan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Ketika Unsulbar tidak pernah mengupgrade sistem pelayanannya dalam bidang pendidikan dan tidak bisa diajak kerjasama, tidak bisa berkolaborasi dengan perguruan-perguruan tinggi yang ada di Indonesia atau bahkan di lingkup internasional, maka yang terjadi adalah ketimpangan di bidang pendidikan. Tidak tercipta pemerataan pendidikan. Sulawesi Barat yang menjadi domain tujuan dari Universitas Sulawesi Barat akan terhambat dan boleh jadi mengakibatkan kualitas pendidikan di Sulawesi Barat ini tertinggal jauh dari kota-kota lain atau kabupaten lain atau provinsi lain di seluruh Indonesia. Jadi inilah yang saya maksud Pak, faktor penghambat ini terdiri dari 3,
individu, kelompok, organisasi. Terima kasih Pak, cukup. Insya Allah nanti solusinya atau keberhasilannya nanti akan dibahas oleh narasumber lain. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak. Sangat luar biasa pemaparan dari Pak Yadi tadi. Jadi ada 3 faktor penghambat ya. Tadi diceritakan juga studi kasusnya di Unsulbar. Mudah-mudahan harapan kita bersama bahwa faktor penghambat itu tidak ada di Unsulbar, sehingga kita bisa jalankan visi misi institusi dengan baik. Baik, nah selanjutnya barangkali saya ke Pak Rizal Kurniawan Yunus. Mungkin kalau tadi faktor penghambat sudah dijelaskan Pak Yadi, kalau kira-kira solusi dari bagaimana penerapan keberhasilan dari kolaborasi itu kira-kira modelnya seperti apa Pak? Mohon tanggapan Pak, silakan. Baik, terima kasih Bapak Andi Rosman. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menghilangkan faktor penghambat tadi. Bagaimana cara kita bagaimana cara kita untuk bisa mencapai suatu kolaboratif? Saya membaginya menjadi 2 saja Pak. Yang pertama itu dari individunya, yang kedua itu dari organisasi, entah itu kelompok ataupun institusi ataupun kita berbicara tentang pemerintah. Yang pertama individunya. Individunya itu bagaimana dia bisa menerapkan nilai-nilai kolaboratif seperti yang telah dijelaskan oleh tadi Ibu Daryanti. Bagaimana kita bisa membangun rasa saling percaya, kita menyadari bahwa kita merupakan bagian dari satu sistem dan kita memang saling membutuhkan, dan itu yang harus kita tanamkan. Sebenarnya salah satunya juga ini dengan mengajarkan kita nilai-nilai berakhlak. Jadi kita memang harus memiliki nilai-nilai kolaboratif dan ini harus dimiliki oleh semua ASN. Kemudian yang kedua, kita berbicara lingkup yang lebih besar setelah individu, entah itu organisasi atau saya ambil saja misalnya pemerintah. Dalam membangun semua pemerintahan ada yang dikenal dengan istilah WOG, Wall of Governments. Bagaimana kita membangun suatu pemerintahan yang saling berkolaboratif antar lembaganya. Di situ ada faktor lagi mempengaruhi Pak, misalnya faktor sosialnya. Jadi bagaimana setiap lembaga itu mengetahui fungsinya, mengetahui tugasnya, sehingga ketika melakukan kolaborasi dia tahu apa yang harus dikerjakan. Kemudian lagi ada faktor dari kepentingan pemerintah. Dari kepentingan pemerintah ini maksudnya bagaimana pemerintah menghasilkan suatu kebijakan yang mendukung terciptanya kolaboratif antar lembaga. Nah, untuk menjalankan semua ini bisa dilakukan dengan melakukan penguatan koordinasi. Penguatan koordinasi maksudnya di sini pemerintah harus memiliki satu lembaga yang akan mengatur koordinasi antar bagian-bagiannya. Misalnya pada tingkat kementerian. Pada tingkat kementerian itu ada yang dikatakan Menko, Menteri Koordinasi. Jadi Menko ini bertanggung jawab untuk mengatur bagaimana kementerian-kementerian dapat bersinergi dalam mencapai tujuan nasional. Yang kedua itu bisa dengan membentuk gugus tugas. Seperti tadi contoh yang dijelaskan oleh Bapak Andi Rosman itu membentuk gugus tugas COVID. Seperti yang kita ketahui pada tahun lalu atau tahun ini juga sebenarnya masih Pak, ketika terjadi pandemi COVID, hampir semua bagian lembaga memiliki yang namanya gugus tugas. Gugus tugas itu sendiri sebenarnya orang dari bagian lembaga itu yang untuk sementara dibebas tugaskan dari lembaganya dan fokus untuk melakukan koordinasi, sehingga penyelesaian permasalahan ini bisa kita lakukan. Jadi itu tadi menurut saya beberapa hal yang harus dilakukan untuk bisa menciptakan suatu pemerintahan yang kolaboratif. Ini dari tingkat pemerintahannya. Sedangkan dari individunya tadi saya mengatakan bahwa bagaimana kita menerapkan nilai-nilai kolaboratif itu sendiri dan menyadari bahwa kita ini bagian dari satu sistem. Terima kasih Pak. Baik Pak, terima kasih atas penjelasannya. Yang menarik apa yang disampaikan oleh Bapak Rizal karena memberikan solusi pemahaman kepada kita bagaimana caranya supaya kita bisa melakukan tadi dengan penyampaian bahwa mulai dari level individu ya harusnya diperbaiki, saling percaya tadi ya dan saling bekerja sama. Baik, barangkali demikian bincang-bincang kita pada kesempatan ini. Semoga apa yang disampaikan oleh para narasumber kita pada kesempatan kali ini itu bisa kita ambil hikmahnya bagaimana supaya bisa kita membangun kolaborasi yang kuat antar satu lembaga atau antar individu sehingga tujuan kita bersama itu bisa tercapai. Sampai ketemu di bincang-bincang berikutnya. Terima kasih atas partisipasi.
sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.